acara PPTK mengadakan fellowship ya, biasanya setiap minggu, setiap hari Sabtu juga ada, hari Minggu ada, agendanya beda-beda ya. Tapi hari ini ada agenda fellowship melalui virtual Zoom hari ini, melalui kesaksian dan firman. Jadi hari ini kesaksian dan firman. Tapi juga tentu ada lagu-lagu pujian ya. Kita bersyukur sama Tuhan sepanjang hari kita sudah diberkati melalui istirahat kita, melalui aktivitas kita. Hari ini bisa berkumpul, berjumpa kembali. Ya, Daniel senang bisa berkumpul kembali juga ya, walaupun melalui Zoom ya. Baik, puji Tuhan, hari ini tanggal 28 Agustus loh, udah akhir bulan Agustus ya di Indonesia khususnya ya. Nah, mau masuk September. Oke, kita mulai aja acaranya. Saya akan coba memandu acara kita dari jam 7 sampai jam 9 pagi ya. Kita akan buka dalam Engkaulah Perisaiku. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita sekarang mau masuk ke ruang sharing firman Tuhan. Nah, saya mau sapa dulu. Halo Bu Junjung. Sudah dapat Daniel yang saya kirim? Ya, sudah. Nah, halo Bu Junjung, saya mau tes suaranya dulu supaya jelas nanti. Ya, shalom, selamat pagi Bu Junjung. Ya, baik Bu Junjung, langsung aja untuk ruang sharing firman Tuhannya. Thank you. Ya, selamat pagi. Kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Roti hidup yang mengenyangkan jiwa kami. Sumber pertolongan yang tidak pernah habis-habisnya. Gembala kami yang baik. Kami sungguh bersuka cita oleh karena hari ini kami boleh bersama dengan keluarga besar PPTK. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan. Berbicara atas kami, dan Roh-Mu mengurapi kami. Segala intervensi kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, shalom sekali lagi. Shalom. Shalom. Berkati. Bersyukur karena hari ini diberi kesempatan untuk bisa sharing bersama dengan para senior, para orang tua, sahabat, kekasih. Dan hari ini bagian yang kita akan pelajari, mari kita akan melihat di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Tema kita hari ini berbicara tentang berserah menghasilkan pemulihan. Next. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu,
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Terpujilah Tuhan Allah sumber hayat yang hari ini boleh menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Saudara, ada satu kisah yang pernah viral dan masuk di televisi tentang kisah seorang ibu pada masa-masa kesukaran, kemiskinan karena usaha bisnis suami bangkrut. Kalau saya melihat dari nama-namanya, nama-nama sepertinya orang yang percaya kepada Yesus. Dia mengakhiri hidupnya karena dia tidak mampu untuk membayar uang sekolah, karena dia sekolah anak-anaknya di sekolah-sekolah yang cukup bergengsi di daerah Jawa Tengah. Dan karena beratnya hidup, akhirnya dia memberikan minum susu yang bercampur racun kepada putra-putrinya dan menggunakan baju putih. Dan setelah mereka sudah terkapar di atas mayat anak-anaknya, dia tulis satu kata, I love my family. Dan akhirnya dia membaringkan dan meminum susu yang sama. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, hanya karena akibat ekonomi, hanya karena kekerasan dalam rumah tangga, mengakibatkan rasa putus asa yang akhirnya meragukan janji Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada begitu banyak pergumulan yang begitu berat terjadi. Saudara, saya percaya bahwa setiap orang merindukan hidup diberkati, hidup berbahagia, hidup dalam tuntunan yang disebut dalam berbagai janji-janji, ribuan janji yang seharusnya menjadi bagian saudara dan saya. Tetapi pada waktu sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, jujur kadangkala banyak orang percaya, meragukan, dan meninggalkan Tuhan. Saudara, itu sebabnya hari-hari ini setiap kita, suka tidak suka, kita sesungguhnya membutuhkan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, arti dari kata pemulihan. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana berserah menghasilkan pemulihan. Arti daripada pemulihan dalam ini bahasa salam artinya mengembalikan yang tercuri atau memulai dari awal. Saudara, Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu yang telah dicuri berabad-abad, beratus tahun yang lalu, saudara. Iblis merampas segala sesuatu yang harusnya menjadi bagian hidup saudara dan saya, orang percaya. Apa yang dicuri, saudara? Damai sejahtera, sukacita, keselamatan, kesehatan, kekuatan, dan lain sebagainya yang Allah ingin supaya saudara dan saya menikmati. Tetapi saudara, iblis merampasnya. Itu sebabnya dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dalam kelimpahan. Saudara, banyak orang melupakan apa yang menjadi janji Tuhan yang seharusnya menjadi bagian kita. Kita jatuh dalam dosa, berbagai hal dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20. Hidup dalam pesta pora, hidup dalam kedagingan, perjinahan, kenajisan, dan lain sebagainya yang dituliskan dalam kitab Galatia, saudara. Nah, itu sebabnya banyak orang hari-hari ini menjadi muak dengan kondisi pandemi online yang sudah ada, seharusnya menjadi bagian yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, tetap beribadah melalui online. Tetapi hari-hari ini banyak orang semakin muak karena pemberitaan salib. Kenapa, saudara? Karena apa yang menjadi doa mereka belum mereka dapatkan jawaban daripada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, ada hal yang menarik bagaimana dituliskan dalam kisah perempuan Kanaan. Dikatakan dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Kita akan melihat di sana ada 4 poin bagaimana Tuhan punya rancangan yang besar. Kita akan lihat dalam ayat yang pertama, ayat 21.
Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saudara, kata menyingkir, ini ada dua kata yang diulang dikatakan dalam kitab Matius pasal 14, ya dituliskan Matius pasal 14 ayat 13 ada kata menyingkir, dan dimulai lagi di pasal 15 ayat yang ke-21, lalu Yesus pergi, ya, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Kata menyingkir ada satu makna yang begitu dalam, saudara. Ya, bahkan dikatakan dalam Markus pasal 7 ayat 24 ada perbedaan yang disampaikan oleh Markus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahui. Saudara, karena pada waktu itu ya berita tentang Yesus begitu santer dan menjadi trending topik, menjadi satu isu yang menjadi bahan pembicaraan setiap orang pada waktu itu, saudara. Dan berbagai daerah wilayah datang berlomba-lomba untuk terus mengejar Yesus dengan berbagai motivasi. Baik mereka yang mendapatkan kesembuhan, mendapatkan mukjizat, mendapatkan jawaban. Mereka mencari Yesus untuk menemukan jawaban. Apapun itu motivasinya, saudara. Dan pada waktu itu ada satu kisah kalau kita mempelajari dari pasal 14 dalam Matius, bagaimana peristiwa Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu memberikan teguran kepada Herodes karena dia tidak layak untuk mengambil istri saudaranya Filipus. Tapi karena pada waktu itu ada seorang raja, akhirnya istri Herodes yang bernama Herodias, istri dari Filipus, merasa tersinggung dan sakit hati. Sehingga akhirnya Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan. Dan akhirnya, saudara, akibat dari satu teguran yang disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Yohanes Pembaptis, dampak dari peristiwa itu, pada ulang tahun anaknya. Ya kalau kita baca pasal 14 itu ayat 1 sampai 14, 15 sampai selanjutnya. Bagaimana anak putrinya pada waktu ulang tahun dia meminta hadiah dan dia menari begitu luar biasa. Dan papanya seorang Raja Herodes berkata apa yang menjadi permintaannya. Dan dia meminta akibat bisikan dari mamanya Herodias, minta kepala Yohanes Pembaptis. Saudara, pada waktu perjuangan yang luar biasa, akhirnya matilah Yohanes Pembaptis. Yesus yang sebagai manusia 100% dan 100% dia adalah Tuhan. Ada sisi kemanusiaan di mana dia pernah mengalami satu duka, perpisahan yang begitu menyakitkan. Dia menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dia membutuhkan waktu-waktu yang begitu khusus untuk terus berdoa kepada Bapa yang mengutusnya. Saudara, Yesus menyingkir untuk satu rencana supaya dia bisa dapat berdoa dan dalam kondisi yang begitu sangat menyedihkan. Saudara, kadang-kala dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu yang tidak pernah berjalan dengan mulus. Pasti kita mengalami jatuh bangun. Itu sebabnya kita perlu terus membangun satu persekutuan yang unity dengan Dia. Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, sumber di atas segala sumber kehidupan. Yesus saja menjadi teladan. Dia menyingkir dalam menghadapi satu persoalan. Dia butuh hikmat, pimpinan dari Bapa yang mengutusnya. Yang kedua, saudara, yang menarik, yang kita dapatkan dari bagian ini, ya, ayat 21. Kita coba kembali lagi ke teks kita. Daniel, kita kembali ke ayat hal yang kedua. Pemulihan yang pertama, akibat berserah menghasilkan pemulihan. Yang kedua, yang kita akan dapatkan dari bagian ini, yang kedua, lalu Yesus menyingkir ke Tirus dan Sidon. Saudara, kota Tirus, ya, kota yang terletak di pantai, yang menjadi kota terbesar ketiga di Libanon dan menjadi kota peradaban yang menjadi masuk dalam daftar UNESCO. Karena kota ini merupakan menjadi kota yang sangat luar biasa, saudara. Dibangun oleh Alexander Agung dari Yunani. Dan bentuknya begitu luar biasa, saudara, indahnya. Perpaduan budaya Yunani yang penuh dengan patung-patung telanjang wanita dan perempuan. Nah, saudara, Tuhan Yesus sebenarnya
tidak pernah melayani di daerah Israel seperti dalam pernyataan yang dikatakan dalam Matius pasal 15 ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, apa yang menjadi tujuan Yesus datang ke Tirus dan ke Sidon? Saudara, berkali-kali dikatakan ya dalam Matius 11 ayat 21, bagaimana Yesus mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat. Oleh karena engkau, Korazim, celakalah engkau Betsadai, karena jika Tirus dan Sidon terjadi musisat, telah lama mereka bertobat dan berkabung. Saudara, jadi kehadiran Yesus yang kedua, dia ingin melakukan satu pemulihan satu kota dan bangsa. Nah, saudara kekasih Kristus, kalau kita juga memperhatikan, ada nubuatan Yehezkiel kepada bangsa Tirus. Dikatakan mereka menjadi sombong melihat kejatuhan Yerusalem. Karena Tirus dapat menguasai perdagangan pada waktu itu. Karena dia ada di kota pantai, kota yang begitu megah. Perdagangan bisnis yang luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang sombong. Ketika kota Yerusalem mengalami keruntuhan, mengalami kehancuran, kesempatan mereka mengambil alih. Bahkan dia katakan dalam nubuatannya, syukur, dia katakan, rusak pintu gerbang bangsa-bangsa, sehingga aku akan menjadi penuh dan diberkati. Karena Yerusalem temboknya runtuh, sehingga hati Allah menjadi murka. Itu sebabnya saudara, dalam nubuatan yang selanjutnya, Tuhan menghancurkan kota-kota Tirus. Penduduknya dibunuh oleh pasukan bangsa Babel, dijarah. Bahkan Tirus akan menjadi kota yang tidak berpenduduk selama-lamanya. Yehezkiel 28 ayat 2. Karena engkau menjadi Tuhan hati dan berkata, aku adalah Allah, padahal engkau adalah manusia dan bukan Allah. Orang-orang di Tirus menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Itu sebabnya Tuhan marah. Dan dalam Yesaya pasal 23 ayat 15, Tirus akan dilupakan. Nubuatan Yesaya dikatakan Tirus akan dilupakan selama 70 tahun. Saudara bayangkan, jika 70 tahun bukan masa yang singkat, masa yang begitu panjang, dan orang-orang Tirus menjadi terbunuh akibat kesombongan. Saudara yang kekasih, Yesus hadir untuk memulihkan kota Tirus dan Sidon. Amin. Artinya saudara, amin. Mungkin hari-hari ini kita ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kita mengalami beban dan tangisan Tuhan. Bagaimana kutuk demi kutuk terjadi, bencana demi bencana terjadi. Satu hal yang menjadi bagian kita. Mari kita berdoa bersama supaya Tuhan menurunkan tangannya, memulihkan negeri tercinta bangsa kita, bangsa-bangsa dari pandemi yang begitu dahsyat. Amin. 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 Ya, saya melihat bahwa ternyata akibat kesombongan dapat merusak sesuatu yang baik. Akibat tinggi hati menghancurkan rencana Allah yang besar. Itu sebabnya saudara, mungkin engkau dalam keadaan yang mapan, mungkin engkau dalam keadaan yang semuanya tercukupi. Satu hal, jika engkau ada dalam kondisi itu, satu hal yang kita harus percaya bahwa semua yang Allah kerjakan adalah berkat yang daripadanya. Semua yang kita miliki adalah anugerah. Jika kita masih memiliki suami, memiliki keluarga, anak, istri, ibu, dan semua keluarga besar kita dalam keadaan sehat. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang meninggal akibat COVID. Semua sebenarnya adalah di dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya saudara, yang kedua, Allah ingin memulihkan bangsa dan kota Tirus dan Sidon. Yang ketiga saudara, mari kita akan melihat kembali next Daniel. Agak kecil sekali, Daniel bisa digedein nggak? Mata saya ini ada 4 masih nggak bisa ngelihat. Oke. Dikatakan yang ketiga, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru
Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ini berbicara saudara tentang pemulihan rumah tangga. Saudara, perempuan Kanan yang datang kepada Yesus, dia merasakan betapa penderitaan yang dialami. Anaknya yang kerasukan setan sangat-sangat menderita. Beban yang luar biasa. Dan tidak dijelaskan dari bagian ini di mana peran seorang suami, di mana suaminya ada. Tetapi istri ini, perempuan Kanan ini membawa dalam satu perkumpulan yang besar ketika dalam bagaimana Yesus sedang mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya pada pasal 15 ayat 1-28 dalam kerumunan banyak. Dia berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah. Saudara yang kasih Kristus, yang ketiga yang kita pelajari dari bagian ini berbicara tentang pemulihan rumah tangga. Alkitab katakan dalam Malaki pasal 4, aku akan memulihkan hati bapa kepada anak-anaknya dan hati anak kepada bapak-bapaknya. Di hari-hari terakhir ini, saudara, jangan kaget ketika engkau melihat berapa banyak orang percaya akan kembali kepada Tuhan. Anak-anaknya akan datang kepada papa dan mamanya. Dan dari bahwa betapa satu keluarga jika datang kepada Tuhan akan memberi dampak yang besar kepada gereja. Dan ketika gereja mengalami pemulihan, maka mengalami dampak yang besar kepada bangsanya. Saudara yang kasih Kristus, dari sejak kekekalan sampai kepada kekekalan, Allah berbicara tentang rumah tangga, Allah berbicara tentang keluarga, Allah berbicara tentang mempelai. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, betapa besarnya rencana Tuhan bagi keluarga. Karena keluarga atau pernikahan adalah idenya Tuhan. Keluarga atau pernikahan adalah inisiatifnya Allah, adalah gagasannya Allah, adalah prakarsanya Allah. Jadi artinya keluarga adalah sesuatu yang penting. Ini hadirkan kerajaan di surga, keluarga di surga, di bumi ini. Sama seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Supaya kerajaan, keluarga, unit terkecil ini hadir sebagai bentuk kehadiran Kristus antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memiliki satu kesatuan yang kuat. Itu sebabnya dalam waktu penciptaan, dalam Kejadian pasal 1-26, bagaimana Allah dia menjadikan saudara dan saya, Allah menciptakan manusia dalam gambar dan rupa dia. El-Bereshit, segambar dan serupa dalam bentuk gambarnya Allah. Betapa kita berharga di mata Tuhan. Betapa kita mulia di mata Tuhan. Saudara, Allah memberkati mereka, dikatakan dalam ayat yang ke-28. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi, berotoritas, saudara. Memberikan nama kepada seluruh ciptaannya. Pada waktu Allah menciptakan dari awal sampai kepada hari yang ke-6, di hari yang ke-7, ya di hari yang ke-6 dia menciptakan manusia. Setelah dia menciptakan langit dan bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, buah yang berbiji dan yang tidak berbiji, supaya ada makanan yang bisa dimakan oleh manusia. Dan Allah melihat sungguh alangkah baiknya. Saudara, kadang-kala kita merasa keluarga kita seperti neraka. Saya tahu ini cara iblis untuk membuat engkau menjadi tawar hati. Allah ingin menjadikan keluarga seperti keluarga di surga. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang mencintai Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kekasih, dikatakan dalam Efesus pasal 22 atau 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Ya, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Saudara, jujur, kecenderungan istri ingin menguasai suami, ya, bukan tunduk tapi nanduk, betul ya Bapak Ibu ya. Saya pun sering mengalami. Saya harus jujur, saya pun adalah wanita yang kadangkala sering melawan kepada suami, ya. Ada hal-hal yang kadangkala saya suka berontak sama suami, tapi pada waktu satu sisi saya menangis, Tuhan ampuni. Sebenarnya maunya saya begini Tuhan, tapi kadangkala suami saya maunya begini Tuhan. Dia maunya begini, saya begini. Tuhan tolong saya, mampukan saya untuk menerima. Amin. Jangan suami saya. Dan saya dipanggil untuk melengkapi kekurangan suami saya. Saudara, kadangkala suami kita suka diktator. Dia merasa dia pemimpin, dia imam, nabi, dan raja. You harus ikut semua aturan yang aku buat.
Saudara, kadangkala kita merasa tertekan dalam hidup ini. Satu hal, mari kita mau bangkit. Bapak, Ibu, suami, istri. Ya. Engkau yang sebagai mertua, engkau yang dipanggil sebagai mertua. Mari kita menempatkan hierarki kita di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat. Mungkin kita cinta sama anak, udahlah. Ya, Cici, kamu gak usah pergi kemana-mana. Setelah kamu menikah, tinggal aja bersama di taman mertua indah. Ya, ada kadang hal-hal yang membuka celah sehingga kita melihat sama seperti perempuan Kanaan ini, dia tidak melihat peran suaminya dan tidak dijelaskan dalam pasal tersebut. Satu hal, saudara, ini bentuk celah yang iblis mengambil bagian dan merusak sesuatu yang baik. Nah, saudara kasih Kristus, ya kita akan melihat hal yang keempat, saudara. Kembali lagi next ke Daniel. Mari kita melihat bagian yang keempat. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ya, mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, pemulihan yang keempat yang Tuhan ingin kerjakan adalah pemulihan orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Saudara, bayangkan, saudara, ketika mereka ada dalam kerumunan banyak, waktu perempuan ini datang dan berteriak, ini sangat mengganggu sekali. Apalagi kalau perempuan Kanaan ini adalah perempuan yang tidak layak masuk dalam satu persekutuan. Karena mereka adalah golongan kafir. Dan mereka tidak punya hak yang sama untuk bersama-sama dengan orang Yahudi. Kumpul dalam satu perkumpulan. Saudara yang kekasih Kristus, karena budaya kadangkala kita dapat melanggar perintah Tuhan. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang sangat menderita, perempuan Kanaan ini berharap mendapatkan pertolongan karena dia begitu melihat sangat menderita anak yang dikasihinya. Saudara, tetapi yang dia temukan orang-orang yang ada di pelataran Tuhan, orang-orang yang melayani, berkata, usirlah dia. Mungkin kita juga pernah melakukan hal seperti itu. Ketika kita tahu tetangga kita perzina, hidup dalam perzinahan, kita tolak. Ya, seperti tadi kesaksiannya Pak Gunawan, ya, bagaimana Tuhan bisa bekerja, menolong, menyelamatkan keluarga ini dari berbagai hal. Saudara, suatu ketika, saudara, dalam satu percakapan Mahatma Gandhi, tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan di India, dalam percakapannya dengan seorang misionaris Stanley Jones, dia bertanya, Anda seorang yang mengutip setiap firman Tuhan, yang sering menyampaikan kata-kata Kristus, tetapi saya melihat Anda menolak menjadi pengikutnya. Saudara, Mahatma Gandhi menjawab dengan sangat rendah hati, saya sangat diberkati dan suka dengan Kristus, tetapi saya tidak suka menjadi orang Kristen. Karena saudara, dia pernah mengalami satu situasi di mana dia pernah ikut dalam ibadah. Dan pada waktu para majelis di depan penyambut penerima tamu, dia bilang, Bapak mau ngapain ke sini? Oh ya, Ibu, saya mau ikut ibadah. Mohon maaf, untuk orang-orang kulit hitam bukan di sini tempatnya, ada di sebelah sana. Jika Bapak tidak juga keluar dari tempat ini, kami akan melemparnya. Peristiwa itu yang membuat orang-orang menjadi tawar hati, termasuk jika Mahatma Gandhi melihat kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang sesuai dengan firman, mungkin saja India dapat dimenangkan bagi Tuhan. Tetapi saudara, kadangkala melalui hidup kita tidak menjadi berkat. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, betapa pentingnya, saya percaya setiap kita yang hadir hari ini adalah hamba Tuhan. Amin. Amin. Kita bukan hamba iblis. Tuhan. Amin. 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 Mengalami. Artinya ketika kita mengambil sumpah, ketika kita dimeteraikan menjadi milik Kristus, apa yang Bapa punya kita punya. Kita harusnya melakukan amanat agung untuk pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Artinya setiap orang yang ada di sekeliling kita bisa boleh mengenal siapa Yesus melalui kehidupan kita, karakter kita. Kita dapat memberikan telinga, kita dapat memberikan mulut kita, kita memberikan hati kita peduli terhadap orang lain. Kita bisa memberikan apa yang kita miliki buat orang lain. Artinya kita memberi dampak, memberi pengaruh kepada orang lain. Tapi Alkitab di sini menjelaskan bagaimana pada waktu itu murid-murid Yesus
dengan beraninya berkata, usirlah perempuan Kanaan ini. Karena dia sudah mengganggu kita. Saudara, saya tidak tahu apakah kita salah satu orang yang pernah tidak menjadi berkat buat orang lain. Kita sibuk berdoa untuk bangsa-bangsa, kita sibuk berdoa untuk keluarga, buat negara kita, buat keadaan negeri ini. Tapi kita lupa, kita juga perlu sibuk menjadi berkat bagi keluarga yang terdekat. Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga besar suami, kepada keluarga besar istri kita. Sudahkah kita memberi pengaruh, memberi dampak, sehingga hidup kita, firman itu menghidupi kita. Maka firman itu akan memberi pengaruh kepada banyak orang. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang kehilangan orang-orang yang mau hidup di dalam firman. Bukan sekedar cakap berbicara tentang firman, tapi bagaimana firman diaktualisasikan dalam sikap hidup bersama dengan sesama, baik kepada orang percaya atau tidak percaya. Kita sering kali gagal dan jatuh bangun dalam kesalahan yang sama. Kita sering membicarakan orang, kita sering menghina orang lain, kita membuli orang lain. Sudahkah kita berpikir, sudahkah kita memberi berkat, memberi dampak kepada banyak orang? Saudara, perempuan Kanaan tidak pernah tersakiti, sekalipun sikap yang didapatkan begitu luar biasa. Saudara, Amin. apa langkah untuk kita mengalami pemulihan? Ya, apa langkah-langkah? Kenapa perempuan Kanaan ini dengan dia berserah memberi dampak pemulihan? Hal yang pertama, saudara, kita akan lihat kembali dalam ayat yang ke-22. Matius pasal 15 ayat yang ke-22 dikatakan, langkah untuk mengalami pemulihan. Yang pertama, datang kepada Yesus. Saya akan baca, saudara. Saya akan baca Matius pasal 15 ayat ke-22. Ini saya baca dulu ya, ayat 15 pasal 22. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dan dikatakan lagi dalam ayat ke-24, ya, ayat ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, datang kepada Yesus adalah alamat yang tepat. Amin, saudara. Datang kepada Yesus. Hidup adalah anugerah, saudara. Ada satu pujian yang sangat memberkati saya. Dia katakan demikian. Aku hidup hari ini semuanya daripadamu. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, kita hidup hari ini karena anugerah, karena berkat yang daripada Tuhan. Dia yang merancang masa depan, ya. Dia yang menghiasi hidup kita. Dia yang selalu menjadi yang luar biasa. Tuhan adalah alamat yang tepat. Alkitab katakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku karena aku akan memberikan kelegaan. Hanya di dalam Yesus engkau menjadi tenang, kuat. Engkau mendapatkan jawaban. Hanya di dalam Yesus ada jalan keluar. Saudara, bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Saudara, kalau kita mengingat siapa perempuan Kanaan ini, perempuan ini adalah perempuan yang hidup dalam penyembahan berhala. Dia tidak mengenal Yesus. Dia hanya mengenal Yesus dari kata orang. Dari kata orang, kesaksian-kesaksian orang, betapa orang-orang disembuhkan, diselamatkan. Dia datang kepada Yesus, dia belum mengenal siapa pribadi Yesus. Tetapi ketika dia percaya, dia berserah, dia mencari dan mengejar, dia terus percaya, datang kepada dia. Alamat yang tepat, saudara. Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan, laksana seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Berjalan tidak pernah lelah, berlari tidak pernah lesu. Karena kekuatan Tuhan akan membawa engkau naik. Dan di dalam Kristen, di dalam orang percaya tidak pernah mengenal ada kata turun naik kehidupannya. Tapi engkau akan terus melezit seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Dan engkau dapat melakukan sesuatu yang besar. Bahkan Alkitab katakan dalam Yohanes, engkau dapat melakukan perkara yang lebih besar dari yang Yesus sudah lakukan di dunia ini.
Itu sebabnya saudara tetap datang kepada Tuhan. Kita sudah dipanggil jauh sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu. Allah telah menetapkan engkau untuk menjadi alat di tangannya. Datang terus berseru kepada dia. Dan engkau akan melihat jawaban demi jawaban akan terjadi dalam hidupmu. Yang kedua dari bagian ini saudara, yang kita dapatkan. Jangan pernah menyerah. Ya, terus berserah. Ya, jangan pernah menyerah. Berserah, ya, selalu ada jalan keluar. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan nyata bagi orang percaya. Saudara, menyerah sekalipun situasimu sangat sulit, ya. Sekalipun mungkin bebanmu begitu berat, jangan pernah menyerah. Ada Yesus. Yesus memulihkan keadaanmu. Jangan pernah menyerah. Saudara, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Penampian akan terus terjadi dan dimulai dari rumah Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Mungkin kau harus memberikan nyawamu, memberikan segala sesuatu, ya. Kisah di Taliban, kisah di Afghanistan. Jangan pernah menyerah. Ada Yesus. Ada Yesus. Namamu sudah terdaftar di surga. Apa yang membuat engkau menjadi takut? Karena Yesus segalanya bagi saudara. Saya, saudara Kristus, di mana saat kau menaruhkan hidupmu, menenggelamkan hidupmu dalam hadirat Allah, terus berdoa, terus menyembah, terus mencari Tuhan sampai engkau menemukan Tuhan dalam segala pergumulan yang kau hadapi. Saudara, tetapkan hari ini kepada siapa engkau menyembah. Ya, mari biarlah semua seisi keluarga kita tetap datang kepada Tuhan. Jujur saya sangat diberkati oleh PPTK. Saya sangat beri hormat, apresiasi, karena saya bangga. Saya punya diberkati ya untuk Papi George, Mami George dan semua oma, ya tante yang luar biasa yang memberikan kami semangat tetap mencari Tuhan. Dan saya percaya jerih payahmu kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara, perempuan Kanaan ini adalah kasta terendah, tapi dia tidak peduli. Dia tetap percaya, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap mengejar Tuhan sampai Tuhan mendengar seruannya. Dan yang ketiga, saudara, Alkitab katakan, yang ketiga, ketaatan dan kesetiaan membuat perempuan Kanaan mendapat status menjadi ibu yang memiliki iman besar. Hai ibu, besar imanmu. Saudara, bayangkan perempuan kafir, perempuan yang tidak mengenal Yesus. Tapi ketika dia datang dan dia terus mencari, dia mengejar, dia tidak pernah berhenti sekalipun dapat tantangan, diusir, dihina, diolok. Sampai Yesus berkata, engkau tidak layak mendapatkan roti, karena roti ini hanya kepada bangsa Israel. Dia katakan, benar Tuhan, tetapi anjing itu memakan remah-remah. Dan waktu Yesus melihat ketaatan dan kesetiaan perempuan Kanaan, dia berkata, hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Dan luar biasa saudara, mukjizat terjadi, anaknya sembuh. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah yang luar biasa. Ya, kemuliaan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Demi kemuliaan terjadi di dalam hidupmu. Dia sabar, dia setia, dia taat, dan dia melihat mukjizat menjadi bagiannya. Kita yang adalah Israel yang dicangkokkan, kita yang sesungguhnya tidak layak mendapatkan keselamatan, tapi dia sediakan bagi bangsa-bangsa yang tidak layak. Kita adalah bangsa yang tidak layak, kita adalah yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika engkau mencari dia dan menemukan dia, Alkitab katakan, besar imanmu hai ibu, besar imanmu.
Engkau mendapatkan status yang berbeda, bukan lagi orang yang tidak layak, tetapi engkau menjadi pribadi yang layak. Engkau yang harusnya mati terhukum, tetapi Allah menggantikannya di kayu salib, supaya saudara dan saya mengalami keselamatan, mendapatkan kemuliaan daripadanya. Dan yang selanjutnya yang dia sediakan, engkau mendapatkan mukjizat. Hidup yang kita jalani adalah mukjizat. Kita bisa bernapas adalah mukjizat. Kita bisa makan minum, bisa bebas masih makan daging, itu mukjizat. Kita punya rumah, itu mukjizat. Tidak ada sesuatu pun yang membuat kita bisa bangga, tapi kita bangga oleh karena Tuhan. Saudara, biarlah dengan firman yang singkat ini, yang mungkin tidak terlalu dapat panjang bisa saya sampaikan karena ini di online, kita tetap diberkati dan maju terus. Berserah kunci daripada pemulihan. Mari kita tundukkan kepala. Kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami boleh menghadap, kami boleh menikmati segala sesuatu janji yang besar yang Allah sediakan. Oh Bapa, siapakah kami sesungguhnya? Kami manusia yang hina, kami yang tidak layak, tetapi Engkau layakkan kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami menjadi bejana di mata-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjangkau banyak orang, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat yang Kau sediakan bagi kami. Karena Kau mau menyelamatkan kami, bangsa yang sesungguhnya tidak masuk hitungan. Tetapi Engkau menyelamatkan kami bukan karena kami hebat, tetapi karena kami punya dan percaya kepada Yesus. Berkati kami semua yang hari ini telah mendengarkan. Berikan kami pertobatan ketika kami mungkin jatuh dalam berbagai-bagai apa yang disampaikan dari ayat 21 sampai 28. Biar kami semakin kembali berlari-lari pada tujuan kepada panggilan surgawi. Dan itulah yang menjadi kehendak kami. Terpujilah Tuhan Allah yang mempunyai firman. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Junjung. Terima kasih Bu Junjung. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sharing firman Tuhan, ya. Baiknya kita tetap juga melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bukan hanya mendengarkan saja. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Junjung. Tuhan Yesus berkati dalam pelayanan dan juga keluarga. Baik Bapak Ibu, kita sudah jam 9:10, kita mau akhiri acara kita hari ini. Tapi kita sebelum tutup dalam doa dan juga pengumuman, kita break dulu satu pujian, kita mau nyanyi, yuk. Kita nyanyi, tunggu ya, kita foto sebentar ya, foto bersama untuk dokumentasi. Ya, kita buka kamera kita sebentar. Yes. Ada Bu Rita, ayo buka kamera sebentar, kita foto ya buat dokumentasi. Nanti fotonya Daniel akan share ke grup ya. Baik. Tunggu, dandan dulu. Baik, Bu Mela.